Mobil ini Indonesia banget, diciptakan khusus untuk pasar Indonesia. Ini demografi Indonesia masuk semua Kak, dilibas semuanya. Ini dia mobilnya. Mobil ini 1500 cc, penggerak roda belakang, ground clearance tinggi, kurang Indonesia gimana Kak? 1500 cc artinya hemat ya Kak ya, hemat BBM ya. Ground clearance tinggi artinya terjang banjir pasir, banjir di pesisir ya Kak ya. Indonesia udah biasa kalau masalah banjir tuh hari-harian kita Kak ya. Anak-anak tersenyum dan bermain-main, berenang-renang kalau urusan banjir. Ini udah biasa Kak, ground clearance-nya dibuat tinggi dan bukan hanya ground clearance-nya, tetapi tata letak mesinnya pun diparuh di atas sekali Kak. Radiatornya pun di atas sekali Kak, sehingga memang diciptakan untuk menghindari air ya Kak ya. Dan juga mobil ini RWD Kak, penggerak roda belakang 1500 cc tapi RWD, artinya dia walaupun irit tapi dia untuk dorongannya untuk naik ke perbukitan pegunungan tuh boleh ya Kak ya, boleh diadu ya Kak ya. Ini Kak mobilnya Toyota Rush TRD Sportivo tipe tertinggi Kak ya. Ini unitnya orisinilan Kak, full orisinilan, artinya catnya orisinil, part-partnya orisinil semua, dan kilometernya baru 49.000. Meskipun ini tahun 2018. Ini unit istimewa ini hanya ada di King Mobilindo. Kita buka dengan harga 189 juta untuk kredit. Kalau mau cash 199 juta. Langsung saja kita cek di bagian interiornya. Ini Kak, interiornya sudah saya buka. Bisa kita cek Kak. Lihat. Masih bagus sekali ya Kak ya. Ini orisinilan semua Kak. Jadi Kakak kalau mau membeli mobil ini adalah istilahnya apa ya, bisa mendapatkan unit dengan 95% seperti baru walaupun tahunnya 18. Tapi dengan harga hanya di bawah 200 saja Kak. Joknya masih tebal, tidak ada gejala tanda-tanda kempet ya Kak ya. Interiornya pun masih oke. Ini ada kulitnya ciri khas TRD Kak ya. Kalau yang TRD ada seperti ini Kak. Ada start stop engine. Ini TRD Sportivo sudah start stop engine. Transmisinya matic ya Kak ya. Tidak capek untuk macet. Dan juga head unitnya sudah touchscreen Kak ya. Touchscreen ya. Head unitnya touchscreen dan AC-nya double blower. Oke Kak, kilometernya 49.000. Bisa kita lihat di sini. Ini aksen-aksennya. Ini langsung aja kalau untuk mengecek apakah kilometer ini asli atau tidak 49.000. Ini dari lihat unitnya aja sudah kelihatan Kak. Unitnya ini masih segar sekali ya Kak ya. Kelihatan masih segar sekali. Dan juga untuk aromanya pun masih aroma segar gitu Kak ya. Bukan aroma capek ya Kak ya. Dan juga ini Kak indikasinya Kak ya. Ini wajar nggak kalau tingkat ini Kak? Ini kan ada garis-garis gini Kak. Ya. Ini kalau yang sudah berpengalaman akan bisa menilai Kak, ini wajar atau tidak diduduki orang selama 49.000 km, garisnya hanya seperti ini atau lebih dalam lagi atau lebih apa lagi gitu masih kelihatan ya Kak ya. Dan juga pengecekan berikutnya di sini Kak. Di sini, kalau dia 49.000 km sudah pasti jarang diinjak ya Kak ya. Ininya ya, masih sedikit ya, masih bagus ya Kak ya. Coba bayangin kalau 200.000 ini pasti sudah halus Kak, sudah separuh gini udah hilang, udah halus gini. Dan juga di kulit jeruk di ininya Kak. Ini kulit jeruknya ini masih motif-motif asli ya. Sebab kalau dia kilometer tinggi sering digunakan, tiap hari digunakan untuk narik misal untuk Maxim gitu ya. Ini pegang gini, belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, belok sana. Ini terkikis lama-lama halus Kak. Kulit jeruknya ini halus Kak. Nah, ini nampaknya masih seger ya. Dan juga di sini Kak, kulit jeruk yang di sini juga nanti akan halus Kak. Jadi bisa dipastikan mobil ini memang ori ya Kak ya, kilometernya ya. Saya bisa bilang seperti itu, menunjukkan pada indikasi kesegaran mobil ini 49.000 adalah hal yang wajar. Oke Kak, pengecekan berikutnya mari kita bersama-sama cek di bagian kap mesinnya Kak. Ini adalah tujuannya untuk pengecekan di bagian apakah mobil ini pernah menabrak atau tidak. Ini ya. Ini kita sudah bergerak menuju ke bagian kap mesin. Kita langsung buka saja. Ini kita buka dengan tangan satu, ringan sekali Kak. Karena engselnya masih baik ya Kak ya. Ini Kak. Untuk pengecekan kap mesin, hal yang pertama harus dicek adalah ini Kak. Ini kalau sudah usang artinya udah
gosong, udah sobek-sobek, itu artinya udah terlalu sering kena panas kak, terlalu sering kena udara panas dari mesin. Jadi ini akan sobek-sobek kak. Ini masih kayak bagus aja ya kak ya. Dan kemudian pengecekan di sini kak, untuk mengecek apakah baut ini pernah dibongkar atau pernah dicat ulang. Ini kak, bautnya masih nampak tanda-tanda ori. Terus kemudian pengecekan berikutnya di sini kak. Ini garis ini adalah pengecekan apakah mobil ini pernah menabrak dari depan. Sebab kalau pernah menabrak dari depan, itu tidak bisa lurus seperti ini kak. Pasti penyok-penyok ya kak ya, sudah pasti itu. Nah, kemudian bisa cek di ini bagian ininya, karatan atau tidak. Itu masih segar sekali kak ya, masih kita lihat. Bahkan tanda-tanda warna-warna seperti ini masih ada dari ori dari pabriknya. Mesinnya pun halus sekali kak. Rantai-rantai apa, tali-tali apa itu masih nggak ada yang puli-pulinya, masih nggak ada yang pecah. Bocoran pun tidak ada. Ini ya kak ya. Ini lampunya masih orisinil semua. Belum ada bekas gantian dari pabrik. Ini kak yang saya bilang mobil ini Indonesia, sebabnya kenapa? Lihat ini filternya di atas banget. Ya, filternya di atas banget. Dan juga mesinnya, posisinya mesin di atas ini. Ini bisa kita lihat. Ini kipas radiator. Kipas radiatornya tinggi sekali kak di sini kak. Nggak, biasanya kan kalau mobil kan agak ke bawah sana ya kak ya. Ini tinggi sekali kak. Hampir sejajar dengan tutup kap mesin ini kak. Karena dia untuk mengipasi ini kak, filter dan filter udara yang berada di tinggi sekali. Dan juga untuk mesinnya di sini, mesinnya yang lebih tinggi dari biasanya ya kak ya. Itu untuk menghindari air dari posisi bawah ya ya. Dan juga untuk map ECU-nya ini, kok prosesornya biasanya kan di dekat aki sini ya. Ini biasanya ini kalau mobil ini ada di letak di sana kak, di bawah dari apa airbag, sehingga ini memang unit ini memang diciptakan untuk bertahan di banjir ya kak ya. Oke kak, pengecekan berikutnya kita cek dari pintu samping dan pintu belakang kak. Ini pintu samping gunanya untuk mengecek bahwa mobil ini memang pernah atau tidak tertabrak dari samping ya kak ya. Bisa kita lihat sendiri di sini, mobil ini nampak mulus ya dari samping. Ini bahkan tanda-tanda ini mesinnya pun masih ada, tanda rangkanya. Terus kemudian ini kak, ya kaca filmnya pun masih orisinilnya semua kak, masih ada. Ini saya sedang melakukan pengecekan apakah mobil ini pernah ditabrak dari samping. Dan ini jelas sekali tidak pernah ya kak ya. Nampak sekali masih bagus sekali, masih segar sekali. Apalagi yang bisa dikatakan tentang mobil ini, mobil yang Indonesia banget. Sebab anti banjir, anti pegunungan, kuat di tanjakan, irit bahan bakar lagi. Kurang apa lagi. Dan ini kak, saya beritahu satu hal lagi. Ini kenapa sering dibilang mobil gerobak? Karena ini kak, tujuannya tuh baik sekali kak ya. Ini soknya stiff sekali kak. Soknya keras kak. Kalau dipakai sendirian memang terasa keras pak. Kalau diisi penumpang yang di Indonesia kan rakyatnya banyak ya kak ya. Mobilnya biasanya penuh terus. Diisi 7 orang penumpang. Jadinya nyaman banget kak. Karena soknya ini sok stiff ya. Dan sok stiff yang seperti kita tahu, sok stiff sudah pastinya barang keras. Pasti lebih awet daripada sok yang lunak ya kak ya. Ini kak, pengecekan berikutnya di ini bagian ini untuk menunjukkan bahwa mobil ini tidak pernah ditabrak dari belakang ya kak ya. Masih halus, mulus semuanya. Ya, kakak bisa lihat pemandangannya mobil ini dari sisi belakang. Masih terlihat bersih dan segar ya kak ya mobilnya. Ini kak, tanda-tanda bautnya masih orisinil ya kak ya, cat pabrik semua. Ini artinya bahwa mobil ini tidak pernah dibuka kak. Terus kemudian apakah mobil ini pernah terkena banjir yang tinggi sekali sehingga merusak mesin atau merusak interior? Mari kita cek kak di bagian ininya kak. Ini kak, para pengecekan bekas banjir enggak di sini kak. Ini kak ya, di bagian bawah sini, di lipatan ini jika bekas banjir maka akan ada ini kak. Ini kak, akan ada lumpur-lumpur, sisa lumpur atau akan ada garis air ya kak ya. Di sini. Itu salah satu cara untuk mengecek banjir. Selain itu di sini kak, di relnya kak ya. Kalau di jok itu kan biasanya ada bisa dimaju mundurin kak. Itu ada relnya ya kak ya. Kita cek aja nih di sini.
Itu relnya itu nggak bisa diperbaiki Kak. Kalau sudah kena air pasti karatan dan aromanya nggak enak dan juga bentuknya udah jelek sekali. Ini baut-baut ini juga indikasi bekas banjir tidak ada ya Kak ya. Apalagi yang ini Kak, kalau kena air sudah pasti karatan. Ini. Oke Kak, unit istimewa ini kita ready di Mobilindo. Saya pikir Kakak jika kebetulan menonton video saya ini, itu berarti memang Kakak sedang beruntung. Sebab unit ini tidak ada duanya, istimewa sekali, harganya pun masih terjangkau. Dan kita buka dengan hanya 189 juta jika mau kredit, kalau mau cash 199 juta. Dan itu masih nego ya Kak ya. Silakan saja buruan, nanti kalau yang buruan saja hari ini, yang mau deal dengan saya akan usahakan mendapatkan pajak panjang Kak. Sehingga tahun ke depan. Terima kasih, salam dan sampai jumpa lagi. Goodbye.